Baik, selamat malam teman-teman yang terkasih, teman-teman mahasiswa. Kita berjumpa di pertemuan yang ke-9 berkaitan dengan materi kita yaitu strategi proses. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas bagaimana sebuah proses produksi dihasilkan dan bagaimana sebuah strategi dilakukan untuk memproduksi sebuah produk, ya. Jadi kita akan membahas bagaimana strategi itu dan bagaimana strategi itu diimplementasikan di dalam sebuah proses produk. Untuk pertama kali ya kita harus memahami dulu persamaan persepsi mengenai strategi, ya. Kita harus tahu juga bahwa di dalam sebuah strategi, karena saya sudah pernah membahas ini di pertemuan sebelumnya mengenai strategi bagaimana kita bisa menuju goal, ya, menuju tujuan, maka diperlukan sebuah strategi. Sehingga di sini sebagai sebuah urutan atau tahapan dalam sebuah proses. Sehingga ketika kita bicara mengenai sebuah urutan atau sebuah proses, maka ada sesuatu yang tidak bisa dilewati atau dilompati. Sehingga kegiatan tersebut harus berurutan, terstruktur, dan bisa bisa jadi menjadi sebuah siklus karena selalu berulang-ulang. Sehingga di dalam proses transformasi ada sebuah proses di mana proses tersebut mengubah, ya. Dan ketika kita bicara dalam proses produksi, berarti ada sebuah nilai tambah yang ditambahkan di dalam transformasi tersebut, ya. Jadi kita ingat pertemuan yang pernah kita bahas mengenai input dan output, bagaimana output itu dirubah bentuknya, diberikan nilai tambah sehingga menghasilkan nilai ekonomis yang berbeda. Maka sehingga kita bisa memahami strategi proses atau strategi transformasi adalah sebuah cara pendekatan organisasi untuk memberikan nilai tambah, ya, dengan cara mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa, ya. Jadi ini definisi eh, pembuka untuk membuka perkuliahan kita mengenai apa itu disebut dengan strategi proses, ya. Jadi strategi itu merupakan suatu cara untuk mencapai sebuah tujuan, dan kita berbicara mengenai sebuah proses, main goal-nya adalah menciptakan atau merubah atau mentransformasikan suatu barang atau jasa dengan menambahkan nilai tambah, ya. Ini sebagai pengantar saja, sebagai awal permulaan dari perkuliahan kita mengenai strategi proses, ya. Lalu apa sih tujuannya untuk dilakukan strategi proses? Tentu saja kalau ketika kita bicara mengenai sebuah tujuan, ada suatu goal yang besar, yaitu memproduksi barang dan jasa dengan memenuhi kriteria-kriteria, ya. Dan ini bisa apa namanya, kriteria-kriteria ini adalah bentuk dari pemenuhan keinginan atau kebutuhan dari pelanggan, ya. Nah, proses yang terjadi di dalam strategi proses ini memiliki efek, ya. Efeknya jangka panjang pada efisiensi produksi, dan ini akan mengurangi atau menekan biaya atau menambah kualitas produk, juga fleksibilitas produksi. Sehingga tujuan strategi proses di sini eh, berusaha untuk bisa memiliki dampak efisiensi bagi produksi. Nah, di dalam sebuah transformasi atau penambahan nilai tersebut, ya, kita bisa melihat ada pihak-pihak yang terlibat berkaitan dengan proses produksi atau penambahan nilai, yaitu ada penanganan bahan baku, penanganan tenaga kerja, penanganan teknologi, dan metode. Nanti kita akan lihat satu persatu dengan pihak-pihak yang terlibat di dalam proses produksi ini. Yang pertama, kita bisa melihat dulu di dalam teknologi ini berkaitan dengan apa namanya, proses untuk mentransformasikan, ya. Jadi teknologi ini merupakan suatu cara atau metode yang dipakai oleh manusia
untuk menghasilkan atau menambah suatu nilai produk, ya. Sehingga nanti ketika kita bicara mengenai teknologi, kita konsepnya berkaitan dengan metode atau alat, ya, yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa. Sehingga dengan teknologi ini akan terjadi efisiensi terhadap produksi suatu barang ataupun produksi perubahan transformasi nilai sebuah barang. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai teknologi, kita pasti saja tentu dapat mengklasifikasikan tersebut menjadi beberapa proses, ya. Yang pertama adalah proses tradisional. Proses tradisional itu dapat diartikan menggunakan peralatan-peralatan yang sederhana, misalnya menggunakan handmade, ya. Jadi dominan menggunakan kerja tangan dan peralatan-peralatannya masih sangat sederhana. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau kita melihat pengolahan pabrik pabrik bata merah misalnya, ya. Kalau kita melihat teknologinya, ada teknologinya untuk mengolah atau mengubah nilai nilai barang di sana, yaitu tanah liat, ya, dirubah nilai barangnya menjadi sebuah batu bata merah. Namun di sana masih menggunakan teknologi tradisional, ya, masih mengandalkan kerja tangan dan peralatan-peralatan yang sederhana. Lalu meningkat kedua yaitu teknologi mekanik, yaitu seluruh teknologi ini menggunakan listrik, ya. Penggunaan listrik ini berbeda dengan penggunaan digital, ya, atau otomatisasi atau disebut dengan digitalisasi, ya. Jadi kalau teknologi mekanik dia menggunakan mesin-mesin, tapi masih saja tercampur dengan bantuan manusia. Tetapi yang ketiga, level ketiga, otomatisasi atau dengan digitalisasi, ya. Jadi seperti pabrik-pabrik yang menggunakan AI atau penggunaan teknologi robotik, ya, sehingga semuanya dikerjakan by proses sistem komputerisasi. Ya, jadi tiga jenis teknologi: teknologi tradisional, mekanik, dan digitalisasi atau otomatisasi, ya. Jadi ini adalah tiga jenis teknologi, ya, berdasarkan dari media yang digunakan. Nah, memang yang bagian tercanggih atau digital atau otomatisasi yang sekarang sudah mulai merambah di dalam proses produksi ini merupakan puncak tertinggi untuk saat ini, ya, puncak tertinggi dalam proses teknologi. Misalnya apa? Misalnya perakitan eh, mobil misalnya sudah mulai menggunakan mesin-mesin robot sehingga eh, dampak dari error bisa diminimalkan, efisiensi kerjanya menjadi sangat minimal, ya. Jadi bisa menggantikan error akibat human atau akibat manusia, ya, baik dari sisi tenaga maupun disiplinnya, sehingga mencapai efisiensi yang tinggi, ya. Jadi memang penggunaan komputer ini sekarang sudah mulai merambah, ya. Bahkan beberapa lini produk, ya, sudah menggunakan komputerisasi. Jadi kita dimudahkan dengan sistem-sistem yang sudah berjalan. Memang ada plus minus, ya, kalau kita menggunakan komputerisasi. Ketika sistem tidak berjalan, maka yang terjadi adalah error di mana-mana. Tidak ada sisi manusianya yang mencegah atau mengendalikan. Ya, memang ada plus minus, tetapi untuk saat ini teknologi yang menggunakan komputer sudah dianggap sebagai teknologi yang sangat membantu dalam efisiensi sebuah produksi, ya. Nah, untuk berbasis komputer ini bermacam-macam metode, ya. Ada yang menggunakan CAD atau Computer Aided Design, ya, digunakan untuk biasanya merancang produk dengan lengkap. Atau yang kedua, STEP atau Standard of Exchange of Product Data, teknologi yang melakukan pertukaran informasi yang distandarkan. Dan Computer Aided Manufacturing atau komputer yang khusus dirancang untuk mengendalikan peralatan produksi. Jadi ini
jenis-jenis teknologi yang berbasis komputer dan CAD, STEP, dan CAM ya. Lalu apa sih manfaatnya dari penggunaan teknologi CAM dan CAD tadi ya? Jadi ketika kita bicara mengenai teknologi yang tersistematis baik dengan komputer khususnya untuk CAM dan CAM dan CAD, pasti bentuk perancangannya sudah sangat efisien karena dilakukan oleh sistem dan terkomputerisasi sehingga merancang dan buat produk itu akan menghasilkan presisi yang berkualitas tinggi. Tentu ketika kita bicara mengenai sistem yang otomatis, tidak membutuhkan apa sisi manusia, maka waktu perencanaan produk akan lebih singkat sehingga efeknya menekan biaya operasional dan menjadikan proses tersebut bisa menyediakan database yang lebih lengkap karena sudah tersistem, terstruktur dengan komputerisasi ya. Jadi karena memang tidak menggunakan eh, sisi kemanusiaan ya, hanya menggunakan sisi sistem komputerisasi, maka operasional biayanya lebih lebih efisien ya. Lalu apa sih yang kita bisa lihat di dalam proses produksi ini? Kita bisa membaginya menjadi tiga era, ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya sudah masuk ke era keempat ya. Kalau era agraris atau biasa disebut dengan 1.0 ya, disebut dengan teknologinya teknologi agraris ya. Jadi teknologi yang pengolahannya masih tradisional. Tadi saya bilang contohnya tadi penggunaan tangan tadi ya home apa handmade ya seperti pabrik batu bata misalnya yang masih menggunakan tradisional. Jadi masih ada era agraris. Lalu era kedua adalah era industri atau 2.0. Biasanya di sini sifatnya mesin-mesin mekanik dan menggunakan energi listrik ya. Dan yang terakhir adalah era informasi. Ya, biasanya dengan kerja yang bersifat jaringan ya. Atau sekarang masuk di era digital 4.0 ya, semuanya sudah terhubung di dalam sebuah jaringan digital. Jadi ini era terbaru 4.0 di mana manusia tidak lagi bisa apa terbatas sekat-sekatnya dengan waktu, lokasi, dan lain sebagainya. Ini era terbaru 4.0. Contohnya apa ya? Seperti saat ini kita lakukan, Anda bisa belajar dimanapun, saya bisa mengajar dimanapun dengan proses video call seperti ini, atau menggunakan teknologi komputerisasi web, ya. Kita semua bisa bekerja di tempat yang tidak harus satu tempat begitu. Semuanya bisa mengerjakan secara eh, apa pribadi begitu ya. Jadi bisa dilakukan jauh gitu ya. Jadi remote areanya jadi lebih luas. Ini era 4.0. Jadi saya tambahkan satu era lagi di mana yang disebut dengan era digital yang 4.0. Jadi ada 1.0 era agraris, 2.0 era industri, 3.0 adalah era informasi ya. Dan yang terakhir 4.0 adalah era sekarang era digitalisasi semuanya sudah bisa dilakukan tanpa harus bertemu ya, tanpa harus kita di satu ruangan yang sama, kita bisa bekerja dengan efisien. Nah, apa sih yang bisa kita lihat di dalam era tersebut? Semuanya berdasarkan atas ketergantungan kualitas dan waktu mendorong dikembangkannya teknologi untuk bersifat aliran informasi. Jadi setiap era yang ada itu menghasilkan suatu efisiensi, suatu perubahan, baik itu perubahan perilaku manusianya maupun perubahan ekonomi yang diakibatkan oleh efek dari teknologi yang berkembang. Ya. Nah, kita berbicara mengenai strategi proses, jadi kita bisa membagi strategi proses itu sendiri berkaitan dengan eh, prosesnya, ya. Itu kita bisa membagi menjadi 4 strategi, ya. Yang pertama strategi yang berfokus hanya pada proses. Biasanya fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang rendah volume tetapi bervariasi tinggi. Jadi produksinya rendah, ya ini ciri-cirinya
menghasilkan produksi yang rendah, volumenya tetapi bervariasi tinggi. Ya, ini fokus pada proses. Yang kedua, fokus yang berulang. Biasanya pada strategi ini dia ciri-cirinya berorientasi pada produk yang menggunakan modul atau perakitan ya. Jadi fokus berulang ini biasanya modular atau bentuknya perakitan ya, jadi dirakit-rakit begitu. Yang ketiga adalah fokus pada produk, ya. Jadi fasilitas produksi diatur di sekeliling proses untuk menghasilkan produksi yang bervolume tinggi dan bervariasi rendah. Ini berbeda terbalik dengan fokus pada proses, ya. Tadi kalau fokus pada proses, ciri-cirinya adalah menghasilkan produksinya yang rendah, tapi volumenya bervariasi tinggi, ya. Sedangkan pada produk, produksinya bervolume tinggi, tapi bervariasinya rendah. Bervariasi rendah itu maksudnya jenisnya ya. Jadi jenisnya itu sangat sedikit ya. Jadi volumenya besar, ya banyak menghasilkan produk yang banyak, tapi tidak bervariasi gitu. Kalau tadi pada proses variasinya macam-macam tapi produknya sedikit ya. Yang terakhir Mas customization adalah pembuatan produk barang dan jasa yang dapat memenuhi keinginan pelanggan ya, semakin unik, semakin cepat dan murah ya. Jadi bisa di custom oleh berdasarkan keinginan dari konsumennya. Jadi ini adalah 4 jenis strategi proses ya. Jadi strategi proses ini sekali lagi adalah mengubah, mentransformasikan senilai ekonomis suatu barang ya. Jadi bisa pada fokus pada proses, ciri-cirinya tadi volumenya eh, rendah tapi banyak variasinya ya. Ini terbalik dengan fokus pada produk. Jadi volumenya tinggi, variasinya rendah. Dan yang ketiga adalah fokus berulang ya. Jadi modular sistemnya. Jadi ciri-cirinya itu biasanya perakitan ya. Dan yang keempat adalah mass customization, yaitu pembuatan produk dan barang jasa dapat memenuhi keinginan pelanggan yang semakin unik secara cepat dan murah. Jadi dia bisa mengikuti permintaan dari pelanggan karena ada customization-nya di sana. Ya, contohnya bagaimana? Misalnya begini, fokus pada proses, misalnya percetakan, ya. Kalau percetakan itu kan, misalnya kita mau mencetak buku, misalnya atau undangan gitu, kan, bermacam-macam ya variasinya, tapi ya itunya volumenya nggak bisa banyak, gitu. Fokus berulang bagaimana contohnya? Misalnya pada perakitan mobil, perakitan kendaraan bermotor ya. Jadi perakitan di sana ada bagian-bagian dirakit. Lalu fokus pada produk ya. Misalnya apa? Misalnya eh, produknya adalah makanan, misalnya biskuit atau baju dan sebagainya. Mass customization misalnya apa? Misalnya yang dilakukan oleh Dell Computer ya, dia bisa mengcustom keinginan dari apa namanya, dari pelanggannya ya. Jadi kalau kita beli komputernya milik Dell begitu, kita bisa menentukan misalnya apa RAM-nya mau dirubah atau mungkin CPU-nya mau diganti, atau kita mau menginginkan memiliki apa namanya GPU dengan RTX tertinggi dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan mass customization. Biasanya ini pada perangkat-perangkat komputer ya, bisa di custom secara cepat sesuai dengan keinginan pelanggan. Ya. Nah, eh, ini adalah ciri-cirinya tadi sudah saya sebutkan sedikit ya. Jadi fokus pada proses, dia jumlahnya kecil, variasinya tinggi, biasanya memiliki fungsi yang umum. Ciri-ciri yang lain adalah operator memiliki keterampilan umum dan luas, terdapat banyak panduan kerja. Karena kenapa panduan kerja ini penting? Karena tadi ada variasinya bermacam-macam ya. Kalau tidak ada panduannya, nanti eh, pekerjanya atau operatornya akan kebingungan. Untuk fokus berulang, ciri-cirinya biasanya ada standarisasi produk dengan beberapa pilihan. Lalu ada peralatan bantu khusus digunakan pada lini perakitan. Tentu saja ini ada peralatan yang spesial atau memang fokus pada perakitannya saja. Misalnya kalau kita merakit di dalam perakitan kendaraan bermotor,
khusus untuk yang matic sendiri, khusus yang untuk yang bebek sendiri dan sebagainya. Tidak bisa dicampurkan dengan barangnya karena memiliki jenis yang berbeda, walaupun sama-sama kendaraan bermotor. Lalu karyawan dilatih seadanya, yang ada pelatihan begitu, mengurangi pelatihan perubahan dalam panduan kerja. Lalu yang ketiga, contohnya fokus pada produk, karena dia jumlahnya banyak tapi variasinya rendah, memiliki fungsi yang khusus ya peralatannya. Lalu operator memiliki keterampilan yang tidak terlalu luas, pesanan dan panduan kerjanya sedikit, sedangkan pada mass customization peralatannya fleksibel ya. Operator yang fleksibel datang untuk customisasi karena harus mengikuti tren atau permintaan dari konsumen ya. Dan banyak sekali panduan untuk apa namanya pekerja karena kan ini fleksibel ya dengan banyaknya custom yang ada. Ini untuk perbandingan empat tipe proses. Yang kelima, karena dia pada proses maka bahan bakunya relatif tinggi, sedangkan pada fokus berulang terdapat teknik JIT ya, dan fokus pada produk persediaan bahan baku relatif rendah, sedangkan pada mass customization persediaan bahan baku relatif rendah ya. Jadi ini adalah apa namanya ciri-ciri yang bisa kita lihat ya, ada beberapa ciri yang kita bisa pahami berkaitan dengan apa namanya tipe-tipe proses yang ada. Jadi kalau pada proses fokus pada proses, barang setengah jadi tinggi dibandingkan dengan output, unit bergerak perlahan dalam pabrik, produk jadi biasa diproduksi dengan pesanan yang tidak disimpan ya, karena memang eh, yang sudah ada karena proses pada proses ya fokusnya, maka tidak ada produk yang disimpan ya, karena dia prosesnya kan variasinya bermacam-macam ya. Ada beberapa eh, perbandingan ya. Jadi apa namanya kita bisa lihat di dalam slide kita berkaitan dengan perbandingan tipe proses yang eh, ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini pemilihan proses produksinya. Jadi kalau dia fokus pada proses yang teknik penjualannya efektif, lalu yang fokus pada produk ya cepat ya, lalu fokus berulang dia modular, dan semuanya itu berpusat pada mass customization. Oke. Nah, kita akan masuk di dalam diagram, tidak akan saya apa namanya jelaskan secara detail karena ini berkaitan dengan cost dan biaya di sini ya. Nanti kita akan bahas di dalam pertemuan selanjutnya mengenai diagram ini, diagram pembiayaan ya. Kita bisa lihat langsung di rekayasa ulang proses atau proses reengineering ya. Tadi kita bicara mengenai strategi proses, maka yang selanjutnya kita akan masuk di dalam rekayasa ulang proses ya. Nah, di sini adalah sebuah proses pemikiran kembali dan mendesain ulang proses bisnis secara radikal untuk membawa peningkatan kinerja secara dahsyat. Maksudnya apa? Jadi ada reengineering ya, jadi perubahan proses ya di pengulangan proses bisnis untuk melakukan efisiensi kerja ya. Apa saja yang dibutuhkan? Misalnya pembelian, standar kualitas, peralatan, tata letak dan pelatihan. Dan ini adalah apa namanya alat-alat yang dapat membantu di dalam proses engineering. Misalnya apa kita butuh flow diagram atau diagram alir, pemetaan fungsi waktu, time function mapping, diagram proses, proses chart, dan service blueprint. Ya, jadi ini adalah beberapa alat yang membantu dalam mendesain ulang sebuah proses. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan selanjutnya mengenai pengolahan jasa. Tadi kan kita bicara mengenai barang dan jasa, khususnya pada penambahan nilai barang. Maka proses pengolahan jasa dapat digambarkan dalam service proses metrik yang menunjukkan hubungan antara tingkat interaksi konsumen dan kustomisasi dengan derajat intensitas kerja kerja. Jadi kita akan melihat ada 4 kuadran di sini ya. Kalau tadi kita bicara mengenai proses, maka di sini adalah pengolahan jasanya ya. Yang pertama adalah mass service atau jasa massal,
Lalu ada professional service, jasa profesional, pabrik jasa, dan service shop atau toko jasa. Kita akan lihat di metriknya nanti, ada 4 metrik di sini. Nah, di dalam metrik ini kita akan lihat ya, jadi tingkat kinerja tinggi sampai dengan tingkat tenaga kerja rendah. Semakin tinggi akan membutuhkan skill atau kemampuan dari pelayanan seorang apa namanya pemberi jasa ya. Jadi kalau kita lihat di sini metriknya, desain metriknya, proses jasanya, ke kanan adalah customnya, semakin ke kanan itu membutuhkan tingkat fleksibilitas ya. Kalau ke atas semakin tingkat kinerjanya semakin tinggi dan membutuhkan skill yang lebih apa namanya lebih tinggi, lebih banyak ya. Misalnya apa? Kita bisa membandingkan pelayanan umum dengan pabrik jasa, tentu saja pelayanan umum di dalam bank misalnya seperti teller ya itu berbeda dengan restoran cepat saji misalnya. Lalu ke kanan tadi tingkat customnya, jasa profesional misalnya lembaga bantuan hukum dengan rumah sakit misalnya. Tingkat customisasinya itu semakin fleksibel ya ke kanan ya. Nah, kita lihat di sini tadi ini adalah desainnya. Jadi kita lihat satu persatu pengolahan jasanya ya, pengolahan jasa itu bagaimana maksudnya. Yang pertama eh, mass service ya. Mass service ini ciri-cirinya bagaimana? Contohnya, interaksi tenaga kerja tinggi dan interaksi dengan konsumen sangat rendah. Jadi dengan tenaga kerjanya tinggi dan interaksi dengan konsumen sangat rendah. Lalu yang kedua adalah professional service, interaksi tenaga kerja, interaksi dengan konsumen tinggi. Tentu saja ini berhubungan dengan profesinya ya. Seperti apa? Seperti tadi saya sebagai dosen begitu, ini masuk dalam professional service. Saya berinteraksi dengan kalian, dengan sebagai mahasiswa ya. Saya bisa mengandaikan Anda sebagai konsumen, saya pemberi jasa, jasanya adalah ilmu yang saya share pada saat hari ini, begitu ya. Ada interaksi di sini. Ya, ini adalah jadi professional service atau misalnya di dalam lembaga bantuan hukum yang tadi saya sudah contohkan, misalnya pengacara lawyernya dia harus berinteraksi, maka semakin ke kanan tadi fleksibilitas semakin apa besar ya. Lalu ciri-ciri factory intensitas tenaga kerja interaksi dengan konsumennya rendah. Misalnya apa pelayanan otomatisasi pada ATM pada bank dan lain sebagainya. Jadi factory ya pada pabrik ya. Lalu service shop misalnya intensitas tenaga kerja rendah tetapi interaksi dengan konsumen tinggi. Misalnya apa? Misalnya di rumah sakit begitu ya, perawat misalnya, penjaga toko misalnya di minimarket dan sebagainya. Jadi intensitas tenaga kerjanya rendah, tetapi dengan konsumennya dia yang harus apa namanya harus tinggi. Jadi sesama tenaga kerjanya dia berkurang, tetapi apa namanya melayani konsumennya yang tinggi. Jadi ini berhubungan dengan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada konsumen. Ya, kita kembali ke teknologi produksi. Jadi di dalam teknologi produksi itu memiliki banyak sekali sistem ya, ada teknologi mesin, robot dan lain sebagainya ya. Jadi ini adalah teknologi-teknologi yang digunakan di dalam proses sebuah produksi. Lalu teknologi jasa, misalnya apa teknologi jasa? Teknologi jasa misalnya jasa keuangan, ya, jasa pendidikan, komunikasi, hotel dan lain sebagainya. Contohnya misalnya eh, jurnal online, kampus online misalnya, jasa keuangan, misalnya uang elektronik, ATM dan lain sebagainya. Ini merupakan teknologi jasa di mana kita sudah menggunakan teknologi yang mengurangi dari apa namanya sisi manusianya ya jadi menggunakan sistem by sistem semuanya tanpa memerlukan sedikit sekali interaksi dengan manusia lainnya atau pelayanan dengan manusia ya. Misalnya tadi saya sudah sebutkan misalnya kuliah online misalnya, jurnal online, majalah elektronik dan sebagainya untuk pendidikan, jasa keuangan misalnya ATM atau transfer uang elektronik ya,
Lalu hotel misalnya booking online dan sebagainya ini merupakan jenis-jenis teknologi yang bisa diberikan via jasa. Ya, jadi ini adalah materi kita. Nanti seperti biasa saya akan memberikan project buat kalian sebagai pendalaman materi setiap pertemuan sehingga nanti materinya bisa benar-benar kalian manfaatkan, bisa kalian gunakan. Harapannya memang nanti ketika kalian sudah sampai pada proses penyusunan skripsi, mungkin mata kuliah ini bisa menjadi salah satu inspirasi kalian untuk menentukan judul mungkin ya. Jadi maka saya memberikan project menggunakan analisa supaya Anda terbiasa menganalisa sebuah kasus ya. Jadi seperti biasa ada tiga step project yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, Anda bisa menjawab pilihan ganda. Nanti soal akan saya bacakan di dalam materi ini. Yang kedua adalah pemecahan masalah. Anda akan dihadapkan pada studi kasus dan Anda akan diminta untuk memecahkan permasalahan dengan menganalisa dengan berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas pada hari ini. Dan yang ketiga adalah pendalaman materi. Anda bisa melakukan presentasi ulang, menambahkan materi, mendalami materi, sehingga benar-benar pembelajaran kita secara online ini bisa berjalan secara komprehensif dan bisa benar-benar bisa memahami lebih dalam. Ya, jadi pada hari ini saya cukupkan untuk pembahasan kita berkaitan dengan strategi proses ya sekali lagi sebuah strategi ada sebuah cara dan proses itu biasanya dilakukan berulang-ulang tujuannya adalah menambahkan nilai guna atau mentransformasikan sebuah nilai barang ya menjadi lebih bernilai kembali ya jadi ada semacam perubahan untuk perubahan nilai ekonomis. Ya, itu saja untuk hari ini. Terima kasih dan silakan nanti bisa cek di MyBest untuk proyeknya. Seperti biasa, perkuliahan kita dilakukan 1 minggu. Kalau ada hal yang berkaitan dengan materi kita tidak jelas, silakan dapat langsung melakukan chat, tanya jawab, diskusi di dalam WhatsApp grup. Terima kasih dan tetap semangat. Tuhan memberkati. Baik, untuk eh, latihannya, ya, proyeknya, proyek pertama akan saya bacakan soalnya, nanti Anda bisa menjawab langsung di dalam video rekaman Anda, ya, seperti biasa. Nanti Anda silakan bisa menjawab secara langsung untuk bagian pertama ini, dan pertemuan pada bagian kedua nanti soal akan saya tayangkan di dalam MyBest. Jadi ada dua soal yang bisa Anda lihat di dalam video ini adalah soal bagian pertama nanti dalam MyBest kalian akan temukan soal yang kedua dan yang ketiga. Untuk soal pertama nomor satu tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkahi disebut proses, B. Proses transformasi, C. Desain proses, D. Reengineering proses, E. Tujuan proses. Silahkan Anda bisa jawab ya. Saya ulangi lagi, tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkahi disebut A. Proses, B. Proses transformasi, C. Desain proses, D. Reengineering proses, dan E. Tujuan proses. Ya, saya ulangi lagi untuk nomor satu, tahapan-tahapan atau urutan-urutan kegiatan yang tidak boleh dilangkahi disebut A. Proses, B. Proses transformasi, C. Desain proses, D. Reengineering proses, dan E. Tujuan proses. Ini adalah pertanyaan bagian pertama, nanti pertanyaan bagian kedua dan bagian ketiga bisa Anda lihat dalam MyDesk ya. Nomor dua, di bawah ini yang merupakan definisi dari proses transformasi adalah A. Tahapan dalam kegiatan perubahan untuk menciptakan nilai tambah. B. Sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. C. Kemampuan manusia dalam menggunakan metode dan peralatan untuk menghasilkan suatu produk. D. Menemukan cara memproduksi barang dan jasa.
yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajer lain. D. Kumpulan proses, alat-alat, metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Sekali lagi, di bawah ini merupakan definisi dari proses transformasi adalah A. Tahapan-tahapan dalam kegiatan perubahan untuk menciptakan nilai tambah. B. Sebuah pendekatan organisasi untuk mengubah sumber daya menjadi barang dan jasa. C. Kemampuan manusia dalam menggunakan metode dan peralatan untuk menghasilkan suatu produk. D. Menemukan suatu cara memproduksi barang dan jasa yang memenuhi persyaratan pelanggan dan spesifikasi produk yang berada dalam batasan biaya dan manajer lain. Dan E. Kumpulan proses, alat-alat, metode-metode untuk menghasilkan barang dan jasa. Silahkan nanti Anda bisa pilih jawaban yang sesuai. Nomor tiga, teknologi komputer yang digunakan untuk merancang produk lengkap dengan spesifikasi yang dikehendaki disebut A. CAD, ya, B. CAM, C. Step, D. Fokus produk, E. Fokus berulang, ya, A. CAD, ya, B. CAM, C. Step, D. Fokus produk, dan E. Fokus berulang. Silahkan bisa dipilih jawabannya. Nomor 4, proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul disebut A. Fokus berulang, B. Fokus pada produk, C. Fokus pada proses, D. Mass customizations, dan E. Era teknologi. Sekali lagi, proses produksi yang berorientasi pada produk yang menggunakan modul disebut A. Fokus berulang, B. Fokus pada produk, C. Fokus pada proses, D. Mass customizations, dan E. Era teknologi. Silakan Anda bisa pilih jawaban mana yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Kelima, terakhir ya, yang dimaksud dengan teknologi tradisional adalah A. Pengolahan produksi yang dilakukan menggunakan tangan atau handmade yang lebih dominan, sedangkan peralatan digunakan sangat sederhana. B. Teknologi yang menggunakan energi listrik. C. Teknologi maju yang telah menggunakan komputer. D. Teknologi pengolahan yang sifatnya tradisional. E. Teknologi pengolahan yang sifatnya mekanik dan menggunakan energi listrik. Sekali lagi jawabannya bisa Anda pilih. A. Pengolahan produksi yang dilakukan dengan menggunakan tangan, handmade yang lebih dominan, sedangkan peralatan yang digunakan sangat sederhana. B. Teknologi yang menggunakan energi listrik. C. Teknologi maju yang telah menggunakan komputer. D. Teknologi pengolahan yang sifatnya tradisional. E. Teknologi pengolahan yang sifatnya mekanik dan menggunakan energi listrik. Silahkan Anda bisa pilih jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut. Ini merupakan bagian project bagian pertama yang bisa Anda ikuti dan bisa Anda jawab langsung di dalam video. Untuk bagian kedua dan bagian ketiga bisa Anda temukan di dalam MyBase dan Anda bisa lakukan uji kasus atau studi kasus berkaitan dengan materi yang sudah kita bahas pada video ini. Terima kasih dan selamat mengerjakan, selamat berproses, Tuhan berkati.